Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2024 ini, kurikulum Merdeka mengalami penyederhanaan, di mana pada tahun sebelumnya perangkat administrasi pembelajaran terutama modul ajar itu sangat panjang sekali. Ada beberapa komponen, ada 11 atau ada 18 komponen. Nah, berdasarkan panduan terbaru yaitu tahun 2024, nah, kita lihat saja bahwa panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu edisi revisi tahun 2024 mengalami penyederhanaan, terutama modul ajar dan atau RPP. Karena pada tahun sebelumnya modul ajar ini sangat panjang sekali, sehingga sangat memberatkan Bapak Ibu guru. Sehingga pada tahun 2024 komponen modul ajar ataupun RPP sangat sederhana sekali. Apa saja komponen-komponen tersebut kita bisa lihat di sini dijelaskan. Nah, pada tahun 2024 ini kita dibebaskan apakah memakai RPP ataukah modul ajar. Komponen RPP di sini ada 3. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran ataukah sintak, metode ataupun model, dan yang ketiga adalah asesmen, teknik dan instrumen penilaian. Ini adalah komponen wajibnya. Jika di dalam RPP Bapak Ibu tahun 2024 ini sudah ada 3 komponen ini, dinyatakan sudah bisa dipakai untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah modul ajar, di mana modul ajar ini komponen wajibnya ada 4. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, tujuannya dalam ATP. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, yaitu sintak, metode ataupun model pembelajaran yang dipakai di saat melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen, mencakup teknik asesmen dan instrumen penilaiannya. Yang keempat adalah media pembelajaran, di mana dalam media pembelajaran ini yang pertama adalah bahan bacaan, LKPD, video pembelajaran, dan lain-lain. Jadi perlu dimaklumi bahwa komponen ini sangat sederhana sekali. Dari mana kita ketahui komponen ini? Ini adalah berdasarkan panduan. Ya, kita lihat di sini dasar dari modul ajar ataupun RPP ini adalah panduan pembelajaran dan asesmen di halaman 22. Kita lihat. Ini adalah panduan terbaru Bapak Ibu. Nanti kami akan taruh di deskripsi video di bawah ini, di mana Bapak Ibu guru bisa mendownload buku ini. Ini dijelaskan pada halaman 22. Oke, kita lihat halaman 22. Oke. Di halaman 22 ini adalah merupakan patokan kita ya. Jadi di sini kita dibolehkan memilih salah satu. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai ya. Jadi di sini sudah dijelaskan ada 2 yang boleh dipakai ya. Rencana pembelajaran ini dapat berupa 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, atau yang kedua dalam bentuk modul ajar. Jadi Bapak Ibu guru boleh memilih salah satu, apakah dalam bentuk modul ajar ataukah dalam bentuk RPP.
Nah, apa saja komponennya? Jadi kita bisa melihat di sini. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Jadi RPP ini dapat dibuat dengan sederhana sehingga tidak menimbulkan beban administrasi bagi pendidik. Jadi dalam revisi panduan di sini sangat sederhana sekali. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi beban administrasi bagi pendidik, karena perlu kita ketahui bahwa beban Bapak Ibu guru ini sangat banyak sekali saat ini. Mana kegiatan yang dilaksanakan di PMM, pengelolaan kinerja, ada yang CGP, ada dan lain sebagainya, sehingga sangat memberatkan Bapak Ibu saat ini. Nah, komponen minimum yang harus terdapat dalam RPP adalah, jadi ini adalah komponen wajibnya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen pembelajaran. Jadi ketika pendidik telah memiliki 3 komponen ini dalam mengajar, ia telah memenuhi kewajiban dalam perencanaan pembelajaran. Jadi berdasarkan kalimat ini bahwa kalau kita sudah memenuhi 3 komponen ini, kalau kita memakai RPP, maka kewajiban kita sudah terpenuhi, ya. Namun demikian, pendidik dapat mengembangkan RPP. Jikalau Bapak Ibu guru mau mengembangkan RPP lebih panjang lagi, dipersilahkan atau diperbolehkan. Yang kedua adalah modul ajar. Modul ajar ya sekurang-kurangnya berisi, pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, asesmen pembelajaran. Dan yang keempat adalah media pembelajaran yang dapat membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk 1 atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar ini bisa dipakai untuk beberapa kali pertemuan. Boleh 1 pertemuan, 1 modul ajar, atau beberapa kali pertemuan. Kalau kami biasanya menggunakannya atau membuatnya itu setiap 1 konten, di mana 1 konten atau 1 materi itu kami ajarkan ada yang 4 pertemuan atau selama 1 bulan, yaitu 4 pertemuan di sini ya. Ini berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh Bapak Ibu guru. Nah, berdasarkan panduan ini kita akan coba merancang. Jadi ini dari pengawas pembina. Nah, ini ada rancangan modul ajar ya. Modul ajar itu komponennya ada 4. Nah, ini adalah identitas sekolah dan lain sebagainya. Yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini boleh setiap 1 tujuan pembelajaran 1 pertemuan dipersilahkan. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, di mana dalam langkah-langkah pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di mana dalam kegiatan inti ini bisa beberapa pertemuan 1, 2, 3, dan 4, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, ini sudah biasa. Yang ketiga adalah asesmen pembelajaran ya, asesmen pembelajaran. Dan di mana dalam asesmen pembelajaran ini ada 2 item. Yang pertama adalah teknik asesmen. Jadi asesmen ini ada 3, asesmen awal kognitif ataupun non kognitif. Yang kedua adalah asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Adapun yang kedua adalah instrumen penilaiannya. Ada asesmen awal kognitif, ini akan dilampirkan setelah ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. Dan yang kedua asesmen formatif dan asesmen sumatif, ini akan dilampirkan. Dan yang keempat adalah media pembelajaran, di mana di media pembelajaran ini ada 3 item. Pertama adalah bahan bacaan, kedua adalah LKPD, dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Baru setelah itu baru kita akan
menandatangani, yaitu mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Selanjutnya di bagian terakhir adalah lampiran-lampiran, di mana di lampiran ini ada instrumen asesmen awal, formatif, sumatif, bahan bacaan, lembar kerja peserta didik, dan yang keenam adalah video pembelajaran. Kalau kita lihat modul ajar saat ini sangat simpel sekali. Demikian pula kalau RPP ini sangat memudahkan kita, jadi tidak ada item atau komponen yang keempat di modul ajar. Itu saja beda daripada RPP maupun modul ajar yang sudah disederhanakan berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah edisi revisi tahun 2024. Bagaimana cara kita membuat RPP yang sederhana berdasarkan panduan ini? Nanti kita akan buat pada video berikutnya dengan mudah sekali. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.